Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar, jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Suatu ketika ada seorang pace berjualan kelapa di pasar. Datanglah seorang pembeli yang melihat-lihat kelapa itu. Ia mulai memegang dan membandingkan kelapa satu dengan kelapa yang lainnya. Ukuran dari setiap kelapa tersebut sebesar 2 genggaman tangan orang dewasa. Sesudah membandingkan kelapa-kelapa tersebut, pembeli pun bertanya kepada penjual, "Pace, kelapa ini depo harga berapa, Kak?" Tanya pembeli. "Kelapa satu itu depo harga 15.000, jawab pace penjual. Pembeli pun langsung terperanjat. "Ai mau pace ya, kelapa ini kecil sekali, tapi depo harga terlalu mahal sekali ya." "Ai mau pace, kalau kecil coba kau telan sudah," gerutu pace penjual. Saudara-saudaraku terkasih, pace dalam mob tadi menunjukkan diri sebagai seorang penjual yang mempunyai harga mati terhadap barang jualannya. Tidak ada tawar-menawar. Jika mau, beli. Kalau tidak, silakan pergi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus pun menegaskan bahwa Dia membawa pemisah dan bahkan pertentangan di bumi. Pertentangan yang bisa terjadi di dalam keluarga. Pertentangan itu terjadi karena orang mengikuti Yesus. Ketika mengikuti Yesus, ia harus berpegang teguh pada Yesus. Tidak ada tawar-menawar, Yesus harga mati. Bahkan jika kita dipaksa oleh keluarga maupun orang dekat kita untuk meninggalkan Yesus, kita harus berani menolaknya. Karena ketika kita mengikuti Yesus, kita pun sudah tahu konsekuensi yang akan kita terima. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang Yesus ajarkan maupun perbuat, itulah yang menjadi teladan hidup kita. Karena setiap perkataan dan perbuatan Yesus semuanya menyangkut tentang kebenaran dan juga kasih. Jadi apa yang benar dan baik, itulah yang harus kita pegang. Meski kita akan dibenci oleh orang-orang di sekitar kita dan bahkan juga oleh keluarga kita. Ketika kita memperjuangkan kebenaran dan iman kita terhadap Yesus, kita mungkin bisa menjadi fanatik. Tetapi kefanatikan kita pun harus diimbangi dengan kasih. Karena Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kebenaran saja, tetapi juga tentang kasih. Jika kebenaran yang kita pegang tanpa ada kasih, maka kita mungkin akan berujung pada fanatisme ekstrim. Orang fanatik yang siap menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tegas menolak hal-hal yang mengesampingkan kebenaran dan kebaikan, tetapi tetap menaruh kasih dalam setiap perbuatannya, dan bukti kasihnya yang nyata ialah pengorbanannya di salib. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita memperjuangkan iman kita dalam kebenaran dan kasih. Yesus harga mati. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.